Si Aan ini menginformasikan ke Pak Bagir kalau angin campur badai. Pak Bagir, masuk Pak. Oh iya An, masuk. Ada apa? Tanya Pak Bagir. Kayaknya mau hujan ini Pak, saya takut. Badai, gimana ini? Tanya si Aan. Nggak akan hujan, biasanya juga seperti itu. Paling cuma kilat, kata Pak Bagir. Serius Pak? Tanya si Aan. Ya, nanti kalau hujan aku jemput, kata Pak Bagir ini. Di video ini, untuk nama ada dua. Yang pertama Aan, yang kedua Pak Bagir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum ke videonya, untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tempat toko kita samarkan demi keamanan bersama. Monggo bisa absen di sini dari mana saja kalian, nama tempat, agar saya bisa lebih dekat lagi sama kalian semua. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Buat yang ingin bercerita, bisa kirimkan email. Untuk email ada di deskripsi, yang akan saya ceritakan di video selanjutnya. Video ini cerita kisah nyata yang dialami oleh pelaut, nelayan yang hilang selama 50 hari di laut. Sudah ready semua? Sudah siap? Niki saya oke. Kisah ini berawal dari seorang anak yatim bernama Aan. Dia tinggal di kawasan nelayan yang terletak di pinggiran pantai. Kawasan itu khususnya untuk para nelayan. Kebanyakan rumah yang dibangun di pinggiran pantai tersebut terbuat dari bilik bambu dan juga atap rumbia. Namun sebagian ada yang sudah permanen. Rumah sementara itu Aan yang merupakan anak yatim, rumahnya masih berbentuk gubuk alias jelek sendiri. Rumah si Aan ini, dia tinggal bersama ibunya dan kedua adiknya yang masih kecil-kecil. Adik pertama berumurkan 7 tahun dan adik yang kedua berumurkan 5 tahun. Ayahnya Aan meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Saat melaut kala itu di malam Jumat, perahu yang ditumpangi ayahnya Aan dihantam oleh badai, sehingga perahu tersebut terjungkal lalu mengelamkan semua nelayan yang ada di perahu tersebut. Bahkan jasad ayahnya Aan tak pernah ditemukan hilang begitu saja. Di tengah laut setiap 1 tahun sekali Aan dan ibunya mereka berziarah dengan menaburkan bunga di tepian pantai. Dan tak lupa pula melantunkan doa-doa untuk almarhum ayahnya Aan. Semenjak meninggal ayahnya itu, keluarga Aan menjadi sangat miskin. Bisa dibilang jauh lebih miskin ketika masih ada ayahnya Aan yang saat itu berumur 18 tahun. Dia harus putus sekolah demi membantu ekonomi keluarganya dan sebagai anak nelayan. Pekerjaan yang dilakoni Aan tidak jauh dari melaut. Awalnya memang terasa berat karena Aan masih awam, dia tidak tahu banyak soal melaut. Setiap bulannya Aan selalu berpindah-pindah dari satu perahu ke perahu yang lain karena dia tidak punya perahu sendiri. Awalnya Aan ikut menangkap ikan tongkol di laut dan dia juga pernah ikut rombongan yang akan menangkap cumi. Pekerjaan itu ia lakukan dari tahun ke tahun hingga akhirnya pada suatu hari Aan disuruh untuk berjaga di Bagan. Bagan adalah sebuah saung kecil yang dibangun di tengah-tengah laut, tentunya di perairan dangkal. Bagan itu berfungsi untuk menangkap ikan di malam hari. Jaring akan dipasangkan di sekitaran bagan nantinya. Ikan-ikan akan masuk ke dalam jaring, lalu keesokan paginya barulah diangkat. Nah, kebetulan saat itu Pak Bagir yang merupakan si pemilik bagan menyuruh Aan untuk bekerja sebagai penjaga bagan. Upahnya berapa nih Pak? Tanya si Aan. Tubuh Aan sudah kurus, kering, dan hitam legam. Upahnya lumayan, saya bayar 150 per malam.
Mendengar janji manis Pak Bakir, tentu Aan sangat tergiur. Akhirnya dia menyetujui kesepakatan itu. Aan pun dibawa ke tengah laut. Sebelum menjaga Bagan, Aan pamit kepada ibunya dan juga adik-adiknya. Dia meminta doa agar diberi keselamatan saat berjaga di tengah laut. Tepat jam 5 sore, Aan berangkat dari pinggiran pantai ke tengah laut untuk menjaga Bagan. Dia berangkat menumpangi perahu kecil bersama Pak Bakir. Di dalam perahu itu ada sekantong roti untuk berbekalan Aan, juga sebotol air minum. Sekitar 30 menit kemudian akhirnya Aan tiba di Bagan. Dia langsung naik ke atas Bagan itu. Bagannya tidak terlalu besar, bisa dibilang kecil lah, bahkan lebih kecil dari bagan-bagan di sekelilingnya. Pak Bakir melemparkan air minum dan juga plastiknya yang berisi roti pada Aan. "Hei, Aan, nih ada lagi, nih tangkap," kata Pak Bakir. Sambil melemparkan sebuah HT. Itu adalah alat komunikasi jarak jauh. Kalau ada apa-apa, Aan bisa langsung laporan melalui HT tersebut nantinya. Aan itu pun masuk ke dalam saung yang berada di atas Bagan tersebut. Saungnya juga cukup kecil, bahkan hanya muat untuk 2 orang saja. Ketika berbaring di dalam saung itu, maka kedua kaki pas menyentuh dindingnya. Karena memang sangat sempit, beberapa saat kemudian Pak Bakir pun pulang. Sementara itu Aan menatap perahu Pak Bakir yang perlahan pergi meninggalkan kawasan Bagan ini. Aan menengok ke kiri dan ke kanan, ada 5 Bagan di sana, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aan pun berteriak-teriak memanggil-manggil orang yang ada di Bagan itu. Siapa tahu memang sudah ada penjaganya. "Hei, apa ada orang?" teriak si Aan ini. Tapi tidak ada jawaban sama sekali, dan ternyata semua Bagan yang ada di sana kosong tak berpenghuni. Berarti hanya ada Aan di perairan itu yang berjaga Bagan. Dia berusaha menjauhkan pikiran-pikiran negatif yang ada di kepalanya. Kemudian Aan menyalakan HT untuk mengecek. "Halo Pak, halo, tes," kata si Aan. Lalu terdengar suara gemirik seperti angin yang berhembus di dalam HT tersebut. "Ya Aan, ada apa?" jawab Pak Bakir. Dia ini masih dalam perjalanan pulang. "Oh, ini Pak Bakir, mau ngetes saja." "Oh ya, udah kalau gitu," timpal Pak Bakir ini. Sinyal pun hilang, kemudian Aan masuk kembali ke dalam saungnya, lalu membuka bungkusan roti. Dia pun memakan roti tersebut, lalu meminum air dari dalam botol besar itu. Setelah memakan roti, dia pun segera memasang jaring di sekeliling Bagan tersebut. Sebelum hari mulai gelap, tidak terlalu sulit bagi Aan untuk memasang jaring karena memang dia sudah sangat terlatih sebelumnya. Tak butuh waktu lama, Aan selesai memasang jaring. Dia pun memasuk kembali ke dalam saung. Nah, di dalam saung itu kebetulan ada Petromak, itu lampu pompa zaman dahulu. Aan pun menyalakan Petromak tersebut, kemudian dia menggantungkan di luar saung. Sejauh mata memandang lautan tampak gelap, namun ada cahaya rembulan yang memulai tertutup awan hitam. Aan memulai memanjatkan doa sebisanya. Dia meminta keselamatan pada Tuhannya. Lalu Aan duduk di pinggiran Bagan tersebut sambil memperhatikan ikan-ikan yang mulai bermunculan. Ikan itu masuk satu persatu ke dalam jaring. Mereka tidak akan bisa keluar lagi. Kemudian dari kejauhan terlihat kilatan petir yang menyambar dari dalam awan hitam. Kelihatan itu sangat mengerikan. Segera Aan masuk ke dalam saungnya. Dia mulai menyalakan HT dan mencari sinyal. "Pak, halo. Halo Pak," kata Aan. Terdengar suara angin berhembus dan berisik di dalam radio ini. "Oh iya Aan, masuk. Ada apa?" tanya Pak Bakir. "Kayaknya mau hujan ini Pak. Saya takut badai. Gimana ini?" tanya Aan. "Nggak akan hujan. Biasanya juga seperti itu. Paling cuma kelihatannya doang," kata Pak Bakir. "Serius Pak?" tanya Aan. "Iya, nanti kalau hujan aku jemput," kata Pak Bakir ini. "Baik kalau begitu," timpal Aan. Hati pun dimatikan. Aan berdiam diri di dalam saungnya. Dia membuka jendela saung itu
dan awan hitam mulai menyelimuti langit, disambut dengan gemerlapnya dan suara petir yang menggelegar. Hujan seketika turun dengan sangat deras. Angin juga berhembus dari arah barat lalu menggoyahkan bagan si Aan ini. Aan panik, dia mencoba untuk menghubungi Pak Bakir. "Halo Pak, ini udah hujan deras Pak, pasti ada badai," kata Aan. Tapi anehnya Pak Bakir tidak menjawab HT itu, hanya berbunyi gemerisik. Dia sangat panik karena bagannya digoncang oleh angin yang sangat deras. Kemudian terdengar bunyi "woi krik, woi brak". Itu adalah kaki bagan yang patah satu persatu. Kaki bagan itu pun hancur. Aan berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Aan ini ketakutan. Bagan tersebut jatuh ke laut lalu terombang-ambing oleh ombak dan badai. Aan masih bertahan di atas bagan, sekujur tubuhnya basah kuyup. Dia menangis sambil tak henti mengucap kalimat takbir. Singkat cerita, laut sudah tenang, bagan terlihat datar seperti cermin. Untung saja anak itu masih selamat. Perlahan dia merangkak keluar dari saung yang sudah hancur itu. Hanya ada tiang-tiang saja, sementara atapnya sudah hancur. Tapi bentuk dari bagan Aan ini tidak hancur, masih utuh. Berbentuk segi empat karena memang terbuat dari bambu yang cukup kuat. Aan membaringkan diri, dia menatap langit yang kosong dan cerah. Aan tidak tahu ini di mana dan seketika saja dia berdiri lalu meraba-raba kantongnya. Untung saja masih ada HT di tangannya. HT itu tidak jatuh ke laut saat badai karena Aan langsung memasukkannya ke dalam kantong lalu menutup sleting kantong tersebut. Aan mencoba menghubungi Pak Bakir, tapi tampaknya HT itu rusak karena terkena air. Dan Aan punya ide, dia menjemur HT tersebut hingga akhirnya HT itu kembali berfungsi. Namun yang terdengar dari dalam HT itu hanya suara gemeritik, gemeresek yang tidak jelas. Pak Bakir benar-benar tidak dapat dihubungi lagi. Di sini Aan menangis. Aan kemudian berlutut. Anak itu ketakutan karena dia saat ini ada di tengah laut. Tapi Aan tidak mau putus asa, dia harus pulang. Dan satu-satunya cara untuk pulang adalah bertahan hidup. Selama dia masih hidup, maka mereka ada kesempatan untuk pulang. Aan pun bangkit, dia mencari cara agar tetap bertahan hidup. Untung saja plastik roti itu masih ada, tapi hanya ada 2 buah roti saja. Yang tersisa yang lainnya sudah hanyut terbawa ombak. Saat badai, Aan bingung bagaimana caranya bertahan hidup hanya dengan 2 buah roti. Aan harus mengirit roti yang ia punya. Selain mengirit, Aan juga berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan ikan. Ya tentunya dia harus mancing. Untung saja dia menemukan sebuah kain yang terselip pada sisa-sisa balik bambu. Segera Aan merobek pakaian hingga menjadi sebuah tali untuk memancing. Dia menggunakan roti sebagai umpannya. Kemudian Aan langsung mencelupkan kain itu ke dalam air. Rezeki Aan memang lagi bagus, tak butuh waktu lama dia langsung setrek. Dapat ikan yang lumayan besar. Kemudian dia langsung mencabik-cabik ikan tersebut dan memakannya mentah-mentah. Ikan itu tidak dimakan semua, dia sisakan untuk umpan mancing berikutnya. Sementara itu persediaan air minum Aan memang masih banyak. Kebetulan botol air minum tersebut tidak jatuh saat badai sehingga Aan masih bisa minum. Malam pun tiba. Nah, sekitar jam 12 malam Aan mendengar iring-iringan yang sangat mengerikan seperti suara gamelan di tengah laut. Aan pun mengintip dari balik bambu. Dia tidak berani menampakkan tubuhnya karena Aan sangat takut. Siapa yang main gamelan di tengah laut seperti itu? Dan saat Aan mengintip, dia melihat ada rombongan orang-orang misterius yang mengombang-ngambing di laut. Rombongan itu bercahaya, mereka seperti orang-orang kerajaan yang sedang mengiringi ratunya. Di tengah-tengah orang itu ada seorang wanita yang sangat cantik.
Tubuh wanita itu tinggi besar, dia juga mengenakan pakaian seperti ratu. Entah siapa wanita tersebut, wajahnya datar, kedua matanya tertuju pada bagannya Aan. Aan langsung meringkuk di balik bambu, dia ketakutan. Sementara itu, iring-iringan dengan musik gamelan perlahan mendekat pada Aan. Kemudian rombongan itu pun berhenti tepat di depan bagannya si Aan. Mereka bilang, "Keluarlah, nak," kata salah satu lelaki yang menjadi pawang sang ratu itu. Aan tidak mau keluar, dia hanya meringik ketakutan. "Kalau kau mau selamat, berdoalah pada Tuhanmu. Hanya Tuhanmu yang bisa menyelamatkanmu," ucap wanita misterius tersebut. Kemudian iringan-iringan itu pun pergi begitu saja. Aan merinding, dia juga kedinginan, sekujur tubuhnya menggigil. Angin laut benar-benar menusuk di dalam tubuhnya. Wanita tadi hanya memberi pesan pada Aan agar berdoa pada Tuhan. Aan pun menuruti perkataan si wanita. Dia mulai rajin sholat. Sementara itu, waktu sholatnya Aan ini hanya mengira-ngira karena dia tidak bawa jam sama sekali. Setiap habis sholat, Aan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan. Beberapa hari kemudian, persediaan air dalam botol sudah habis. Aan pun punya cara agar tetap bertahan hidup. Dia mencelupkan sisa pakaiannya, lalu meremes air laut sehingga kadar asin dalam air laut itu berkurang. Tapi memang tidak terlalu mengurangi dahaga. Namun yang penting Aan masih bisa bertahan hidup. Tak henti-hentinya Aan selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa agar bisa pulang kurang lebih dari 50 hari. Aan terombang-ambing di laut dan masih bertahan hidup dengan cara memancing ikan dan minum air laut yang telah diperes menggunakan bajunya. Hingga pada suatu hari doanya itu terkabul. Ada sebuah kapal militer yang melintas di perairan tersebut. Segera Aan melambai-lambaikan tangannya dan untung saja ada salah satu tentara yang melihat bagannya. Segeralah tentara itu pun menyelamatkan si Aan. Ia dibawa pulang dalam kondisi yang kurus juga sangat kelelahan. Setelah kejadian itu, Aan kapok. Dia tidak mau lagi untuk mencari uang di laut. Aan memutuskan untuk kerja di pelelangan ikan sebagai tukang pikul ikan. Sementara itu, mengenai Pak Bagir, dia memang licik. Dulu dia sengaja membiarkan Aan di tengah laut. Pak Bagir tidak mau menjemputnya karena memang badai sudah datang, sehingga Pak Bagir mematikan hatinya. Lalu membiarkan Aan hanyut di tengah laut. Tentu saja karma berlaku. Dengan sangat deras, Pak Bagir pun tidak mengira hal itu terjadi. Badai pun datang, perahu Pak Bagir dihantam ombak besar lalu hancur begitu saja. Cukup sekian, jangan lupa share video ini agar teman-temanmu mengetahui juga kisah misteri horor. Terima kasih.